Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, dibuat untuk tujuan edukasi agar menggugah kesadaran kita semua. Nama, tempat, dan karakter dalam cerita ini telah diubah sedemikian rupa untuk menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan. Tonton sampai selesai agar bisa mengambil hikmahnya. Sebelum mulai, bantu saya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya masuk surga. Reno adalah seorang pria sederhana yang bekerja keras untuk keluarganya. Ia menikah dengan Mira, wanita yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pernikahan mereka sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan dikaruniai 4 anak yang cerdas dan manis. Di mata orang-orang, keluarga Reno dan Mira tampak sempurna. Setiap kali keluar bersama, mereka selalu terlihat harmonis. Suami yang penyayang, istri yang penuh perhatian, dan anak-anak yang riang gembira. Reno selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan sebagai manajer di perusahaan lokal sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Namun, beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi perusahaan menurun. Reno sering terpaksa harus lembur dan bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghasilan. Namun tetap saja mereka harus menjalani hidup dengan lebih sederhana. Mira yang dulu sabar, belakangan mulai sering mengeluh tentang keadaan ekonomi keluarga mereka. Mira adalah wanita yang berpenampilan menarik, dan semakin hari ia semakin terobsesi dengan kehidupan yang lebih mewah. Ia sering membandingkan kehidupan mereka dengan teman-temannya yang memiliki suami dengan penghasilan lebih besar, rumah lebih mewah, dan gaya hidup lebih glamor. Reno yang selalu jujur tentang kondisi ekonomi keluarganya berusaha memberikan pengertian bahwa ini hanyalah masa sulit yang akan berlalu. Ini hanya sementara, sayang. Kita pasti bisa melewati ini bersama, ucap Reno berulang kali. Namun, kata-kata Reno seolah hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Mira semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya, dan mulai membeli barang-barang yang menurut Reno tidak perlu. Reno berusaha sabar dan tetap mencintai istrinya, berharap semua akan kembali normal seiring berjalannya waktu. Ia tidak ingin pertengkaran terjadi di rumah, apalagi di depan anak-anak mereka. Hingga suatu malam, Reno mulai merasa ada yang aneh. Mira semakin sering sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika sedang bersama keluarga. Ia selalu membawa ponsel kemana-mana dan jarang meninggalkannya tanpa pengawasan. Reno yang biasanya mempercayai Mira sepenuhnya mulai merasa curiga. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya atau mengajak Mira berbicara, Mira selalu mengelak dengan alasan kelelahan atau tidak ingin membahas hal-hal yang membuatnya stres. Suatu malam, ketika Mira tertidur lebih awal karena kelelahan, Reno melihat ponsel istrinya tergeletak di meja. Rasa penasaran yang selama ini ia tahan tiba-tiba memuncak. Dengan hati-hati, ia membuka ponsel Mira, dan di sanalah ia menemukan pesan-pesan dari seorang pria asing. Percakapan mereka penuh dengan kata-kata mesra dan rencana-rencana pertemuan di balik punggung Reno. Dunia Reno seakan runtuh saat itu juga. Ia tidak pernah menyangka bahwa Mira, wanita yang ia cintai dan perjuangkan, telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu menyakitkan. Selama beberapa hari setelahnya, Reno tidak langsung menghadapi Mira. Ia mencoba merenung dan berdoa, memikirkan apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin segera mengonfrontasi Mira dan menuntut penjelasan. Namun, di sisi lain, ia memikirkan anak-anak mereka. Reno tahu bahwa jika ia terlalu terburu-buru, pernikahan mereka bisa berakhir dan anak-anak akan kehilangan kedamaian keluarga yang selama ini mereka kenal. Maka,
Reno memilih untuk diam, menahan perasaan kecewa dan marahnya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Reno mulai mengawasi lebih cermat, dan kecurigaannya semakin terbukti. Mira kerap kali berbohong tentang kemana ia pergi dan dengan siapa. Di setiap kesempatan, ia selalu sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri ketika membaca pesan dari pria tersebut. Reno merasa semakin sakit hati, tetapi ia tetap menahan diri. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya, Reno berkata dalam hati, "Aku harus bertahan demi mereka." Namun semakin lama Reno mencoba bertahan, semakin sulit baginya. Mira tidak pernah tahu bahwa Reno sudah mengetahui perselingkuhannya. Ia semakin sering berbuat semaunya, seolah-olah tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangga mereka. Reno semakin tenggelam dalam rasa kecewa. Ia mencoba bicara dengan Mira tentang kehidupan mereka yang semakin renggang, tetapi Mira selalu mengelak dan menganggap Reno berlebihan. Di saat yang sama, kondisi keuangan keluarga semakin memburuk. Pekerjaan Reno tidak kunjung membaik, dan ia harus memotong banyak pengeluaran agar bisa bertahan. Mira yang semakin menginginkan kehidupan mewah mulai menunjukkan sikap tidak sabar. Ia menuntut lebih dari apa yang bisa Reno berikan. Ketika Reno mengatakan bahwa mereka harus bersabar, Mira justru berkata bahwa ia tidak mau hidup dalam kekurangan seperti ini. "Aku berhak mendapatkan lebih dari ini," ucap Mira dengan tajam. Puncak terjadi ketika Reno akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Suatu malam, ia melihat Mira keluar rumah dengan pakaian yang rapi. Terlihat sangat berbeda dari biasanya. Reno tahu apa yang sedang terjadi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia menghadang Mira di depan pintu dengan tenang bertanya, "Kau mau pergi kemana, Mira?" Mira yang terkejut hanya bisa terdiam. Reno kemudian menunjukkan semua bukti perselingkuhan yang ia temukan di ponsel Mira. Mira akhirnya mengakui semuanya, bahwa ia memang selingkuh, bahwa ia merasa lebih bahagia bersama pria lain yang bisa memberikan kehidupan mewah yang ia inginkan. Hati Reno hancur mendengar pengakuan itu. Meski sudah tahu kebenarannya, mendengarnya langsung dari mulut Mira tetap menyakitkan. Reno yang selama ini mengalah demi anak-anak dan demi menjaga rumah tangga mereka, akhirnya merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. "Aku mencintaimu, Mira, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini," ucap Reno dengan suara yang bergetar. Setelah percakapan itu, mereka sepakat untuk bercerai. Mira, yang terlalu sibuk mengejar mimpinya sendiri, tidak banyak memikirkan anak-anaknya. Ia menyerahkan hak asuh kepada Reno dengan alasan bahwa ia tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Anak-anak yang selama ini tidak mengetahui perselingkuhan ibunya merasa bingung dan terluka dengan keputusan tersebut. Namun, Reno berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pengertian kepada mereka, dan akhirnya semua anak ikut bersama Reno. Mira, yang kini lebih fokus pada kehidupan barunya, tidak lagi peduli dengan keluarga yang ia tinggalkan. Kisah ini berakhir dengan perpisahan yang pahit. Reno, yang selama ini berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akhirnya harus melepaskan orang yang ia cintai demi ketenangan batinnya sendiri. Anak-anaknya tetap tumbuh di bawah asuhan Reno yang sabar dan penuh kasih, meskipun mereka kehilangan sosok ibu yang lebih memilih hidup mewah daripada kebersamaan keluarga. Dari pengalaman ini, Reno belajar bahwa kesetiaan dan cinta sejati tidak dapat dibeli dengan materi. Dan meskipun ia harus menghadapi banyak kesedihan, Reno percaya bahwa hidupnya dan anak-anaknya akan menjadi lebih baik tanpa kebohongan yang terus mengikis hati mereka. Terima kasih sudah menonton. Buat kamu yang sudah like dan subscribe channel ini, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.